Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Ardiansyah dari Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja aplikasi saya yang berjudul aplikasi pergudangan yang dibuat oleh saya sendiri. Dan bahwa video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman Web 2 yang diampu oleh Bapak Muhammad Muhtarom SE, Eskom, Mkom. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Oke, kita mulai dari database yang saya buat. Database yang saya buat bernama GTG. Dan saya membuat sekitar 1, 2, 3, 4, 5 tabel di sini. Yang pertama ada 2 tabel utama di sini. Yang pertama tabel barang keluar dan tabel barang masuk. Lalu ada tabel satuan dan tabel upload gambar user dan user itu sendiri. Oke, bisa kita lihat di sini tabel barang keluar itu saya punya 9 field di sini. Yang nanti fieldnya ini ID sama ID transaksi ini nanti ada relasinya begitu. Lalu ada barang masuk. Oke, di sini ada 7 field. Lalu tabel satuan ada 3 field. Upload gambar user ada 4 field dan user ada 6 field. Oke. Karena di sini kita menggunakan framework CI, maka kita akan mengkoneksikan atau mengkonfigurasikan database ini ke template code igniter itu sendiri. Oke, di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk text editor saya. Sebelum membuat atau mengkonfigurasinya, kita harus mendownload dulu file framework CI-nya atau folder template-nya di Google di CI versi 3. Setelah itu kita pindah filenya ke Sampipi di htdoc. Lalu kita panggil di browser kalian begitu. Oke. Kita mulai. Kita pakai jadi untuk CI ini ada 3 cara untuk membuat ini bisa mudah gitu. Bisa dibuat dengan mudah. Itu ada MVC. Yang pertama M itu model. Yang kedua V itu view. Yang ketiga C itu control. Jadi si controller ini bisa mengontrol atau menghubungkan model sama view-nya. Di view ini kita membuat front end-nya dan di model ini kita membuat basis belakangnya atau back end-nya gitu, dan dihubungkan oleh controller seperti itu. Di controller ini saya punya admin seperti ini berisi fungsi-fungsi kayak fungsi pas kita mau sign out, kita mau ngirim data, atau fungsi upload gambar, fungsi tambah data itu di sini. Lalu ada register, ada report, ada login, fungsi login juga, ada fungsi user. Lalu di model saya punya 3 macam file. Di sini ada admin, login, sama user. Jadi 3 unsur ini masuk ke dalam model. Lalu di view saya punya banyak sekali file di sini. Ada admin, ada setiap form itu saya buatkan folder di sini. Ada tabel, ada indeks-indeks seperti itu. Bisa dilihat di sini. Oke, yang pertama kita ke view-nya dulu. Oke. Ini barang masuk. Ini di form barang masuk. Oke. Sini kita menginsert atau memasukkan data kita ke database yang sudah kita buat tadi. Jadi setelah dikonfigurasi menggunakan
config ya teman-teman. Kalau mau konfigurasi kayak database gitu di config, lalu ada di sini ada database sini. Dan jika mau mengkonfigurasinya di sini ada database ini tinggal diganti sesuai nama database yang kalian punya gitu. Lalu juga bisa diganti di rows untuk kalau mau ganti kalian tinggal menggantinya gitu. Atau mau pindah alamat gitu. Oke. Lanjut di view, di tampilan kita masuk ke tampilan barang masuk. Di sini ada tampilan barang masuk. Ada banyak di sini, ada form grupnya, saya punya banyak banget form group di sini. Kayak kode barang, nama barang, satuan di sini. Lalu form insert juga, tapi satuan ini nggak terlalu panjang sih teman-teman. Ini fungsinya form satuan ini cuma untuk menginput satuan yang kita mau untuk menginput barangnya gitu, kalau atau pieces atau box atau apa gitu teman-teman. Update. Lalu insert juga untuk user juga bisa menginsert kayak penggunanya gitu loh. Penggunanya bisa sebelum menggunakan aplikasi ini, user harus input dulu data-data dia gitu. Baru bisa menggunakan aplikasi ini. Lalu ada tabel. Di sini ada 3 tabel utama, barang keluar, barang masuk, sama tabel satuan. Tabel satuan ini fungsinya untuk menampilkan yang kita sudah input di satuan yang ini, lalu ditampilkan di sini. Dan ini barang keluar. Dan barang keluar ini, jika tabel barang masuknya, di tabel barang masuk, itu ada semacam akses untuk dikeluarkan. Nah, untuk dikeluarkan ini nanti kita input lagi untuk tanggal, jumlah, dan kita submit, baru nanti barangnya keluar dan ditampilkan di tabel barang keluar gitu teman-teman. Ada user, ada indeksnya, ini untuk dashboardnya atau tampilan awalnya kalau kita setelah login seperti itu. Di sini ada model seperti controller juga. Model ini isinya juga fungsi-fungsi atau function kayak cek jumlah. Cuma kalau model ini khusus untuk backend-nya teman-teman. Jadi kalau login dia membuat beberapa fungsi buat login, khusus login gitu, buat user, buat admin gitu teman-teman. Kita masuk ke tampilannya. Oke, di sini tampilan halaman loginnya. Ya, admin, ini juga admin, kita login. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian dashboardnya. Di sini ada 3 menu utama yang pernah saya katakan tadi. Ada stok barang keluar. Ini stok barang masuk, stok barang keluar, sama user gitu. Oke, kita mulai dari yang stok barang. Nah, di sini saya sudah menginputkan beberapa barang. Di sini ada 4 barang. Dan ini ada model CRUD-nya atau create, update, sama delete gitu. Di sini bisa update, bisa delete gitu, teman-teman. Kalau mau menambah data lagi, kita ke menu form, lalu tambah data barang masuk gitu. Di sini kita akan menginput. Oke, kita coba dulu, kita input tanggal 14, lokasinya Bali, itu barangnya bebas. Nama barangnya kita di kaos satuannya biji, ininya 1, lalu kita submit. Nah, jika sudah ada notice berhasil seperti ini, maka kita lihat di tabel barang masuk, apakah sudah masuk. Oke, ternyata sudah masuk di sini teman-teman, kaos. Dan ini juga bisa diupdate, bisa dihapus, dan bisa dikeluarkan seperti tadi. Coba kalau kita mau mengeluarkan barang ini, kaos. Nah, di sini untuk mau mengeluarkan barang kita harus input lagi tanggal keluarnya, misal tanggal 24. Ini barangnya keluarnya tanggal 24, lalu jumlahnya 1 misalnya, dan satuan, lalu submit. Oke, kita lihat di tabel barang keluar, kita lihat di tabel
barang keluarnya dan sudah tertampil ya teman-teman tadi. Oke, di sini intinya di aplikasi ini ada lalu lintas keluar masuknya data dan ada list data begitu. Coba kita lihat di tabel barang masuk. Nah, di sini ada update. Misal kita mau update data celana denim. Oke, kita update saja. Ini nama tadi celana jean. Seperti ini lalu kita submit. Sekarang submit dan celananya berubah menjadi celana jeans. Seperti itu teman-teman. Lalu ada tabel satuan, bisa menambah satuan untuk produknya. Lalu ada form, ada 2 form di sini. Oke, sepertinya sudah. Dan terakhir ini ada user. Jadi user ini untuk menginputkan pengguna yang bisa mengakses aplikasi ini, gitu teman-teman. Kalau kita mau tambahkan data, di sini kita harus masukkan data username, email, password, dan konfirmasi password. Gitu teman-teman, untuk menambahkan pengguna agar bisa mengakses aplikasi ini. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu untuk mengecek ada user atau tidak, di sini ada di label ada menu user, kita klik saja. Nah, seperti ini sama saja tampilannya sama yang di dashboard tadi. Oke, lalu ada terakhir ada menu akses sign out di sini. Untuk keluar dari programnya kita coba. Oke. Ini program berhasil keluar teman-teman. Jadi seperti itu tadi program yang telah saya buat dan saya modifikasi sendiri teman-teman. Seperti itu. Seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.